Kepedihan masa lalu itu kembali menyeruak tatkala seorang sutradara film kenamaan menyemarakan dunia perfilman tanah air dalam karya-karya epiknya. Angri Umbara namanya. Sutradara berbakat ini merilis sebuah film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Menilik dari judul yang terpampang, mungkin teman-teman sudah paham ya, mau dibawa kemana para penonton. Jika kalian menganggap bahwa film tersebut menceritakan sebuah peristiwa penghilangan nyawa yang terjadi di Cirebon sekira tahun 2016 yang menewaskan Vina dan Eki 8 tahun lalu itu, kalian tentu adalah pengamat yang handal. Sungguh, peristiwa tersebut sangat menguras hati bagi siapapun yang mengikuti kasus tersebut dari awal penyidikan hingga detik ini. Betapa tidak, para pelaku yang kini mendekam di penjara begitu tega melakukan tindakan penghilangan nyawa terhadap Vina dan Eki yang merupakan sepasang kekasih itu. Tak puas hanya melakukan penghilangan nyawa terhadap keduanya, para pelaku juga tega melakukan ruda paksa terhadap Vina. Dan klimaks dari kejahatan mereka adalah merekayasa kejadian tersebut sehingga menjadi seolah-olah korban meninggal dunia dikarenakan mengalami laka lantas. Begitulah yang saya baca dalam dokumen pengadilan kasus tersebut. Pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut segera mendalami temuan itu. Pihak polisi nggak mau kecolongan, apalagi salah satu korban, Muhammad Rizky Rudiana, merupakan anak dari Ibtu Rudiana yang saat itu bertugas sebagai kanit narkoba di Polrestra Cirebon. Gercep, Pak Polisi akhirnya menetapkan 11 orang tersangka, termasuk di dalamnya terdapat 3 orang yang masih buron di kala itu. Singkat cerita, setelah proses pemeriksaan rampung, ke-8 tersangka kasus Vina dihadapkan ke pengadilan yang kemudian menghasilkan keputusan vonis pidana seumur hidup kepada 7 terdakwa dan 8 tahun kepada 1 orang terdakwa. Dikarenakan saat kejadian tersebut, terdakwa masih di bawah umur. Dan munculnya film Vina Sebelum 7 Hari itu yang rilis pada tanggal 8 Mei tahun 2024 lalu. Tayangnya film itu rasa-rasanya seperti menyiram luka lama dengan perasaan air jeruk nipis. Tak disangka sambutan para penikmat film itu sungguh di luar dugaan. Tercatat, film itu menjadi film terlaris kedua tahun 2024 dengan raihan 5,8 juta penonton hingga bulan Juni tahun 2024. Pasti kalian sudah paham kan? Efek sesuatu yang ramai, yang jadi perbincangan, atau sesuatu yang viral. Ya tentu segala sesuatu yang viral di negeri ini akan menjadi fokus utama yang akan selalu muncul di berbagai sendi-sendi kehidupan. Viralnya film tersebut kemudian membangkitkan kembali matinya kasus yang tanda kutip telah terkubur bertahun-tahun lamanya itu. Entah apakah kita harus berterima kasih kepada sang sutradara, sehingga penyidikan kasus Vina dan Eki kembali bergulir setelah film itu viral. Film itu tentunya menuai banyak sekali kontroversi, dan tentu saja melahirkan fakta-fakta baru seiring bergulirnya kembali penyidikan akan kasus itu. Bergulirnya kembali kasus Vina dari mati suri itu tentu memantik rasa greget masyarakat Indonesia kepada 3 orang DPO, Peggy, Dani, dan Andi. Publik mempertanyakan kinerja pihak kepolisian dalam pencarian 3 orang DPO yang dinilai sangat lambat. Tidak mau terus disalahkan atas kinerja yang lambat. Lantas tak lama setelah derasnya pemberitaan tersebut, secara mendadak Polda Jawa Barat merilis dan menyatakan bahwasannya DPO kasus Vina atas nama Peggy Setiawan alias Perong berhasil ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Peggy Setiawan ditangkap tatkala ia sedang mengambil air wudhu di rumah mantan bosnya. Tanpa babi bu, Peggy si kuli bangunan itu segera diringkus dan dibawa ke kantor polisi, tepatnya di Mapolda Jawa Barat. Peggy Setiawan tentu bingung dan kaget atas penangkapannya di tanggal 21 Mei tahun 2024 lalu. Penangkapan Peggy Setiawan singkat cerita menjadi buah bibir di segala lini masa. Tak terbatas hanya di media sosial saja, bahkan di kehidupan nyata pun sama-sama menyaksikan penangkapan Peggy Setiawan saat itu. Apalagi ditambah dengan gestur tubuhnya ketika ia dihadapkan kepada wartawan untuk pertama kalinya, Minggu 26 Mei 2024 lalu. Di Polda Jawa Barat dengan mantap ia pun menegaskan, "Saya bukan pelaku, saya difitnah, saya rela mati." Tak lama setelah penangkapan Peggy Setiawan, pihak kepolisian Polda Jawa Barat menghapus 2 orang DPO yang belum tertangkap itu. Alasannya karena pihak kepolisian belum mengantongi cukup bukti terkait keterlibatan mereka dalam kasus tersebut.
Pada saat itu tentu terjadi perpecahan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Sebagian ada yang memuji kinerja polisi atas tertangkapnya DPO, sebagian ada yang malah mempertanyakan keseriusan pihak polisi dalam mengungkap kasus ini. Dikarenakan tertangkapnya Peggy Setiawan sangat jauh dari harapan masyarakat saat itu. Sebagian masyarakat pun menganggap bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Bagaimana tidak, sejumlah saksi yang merupakan rekan kerjanya sebagai tukang bangunan tempat di mana Peggy bekerja mengatakan bahwa pada saat kejadian penghilangan nyawa Vina dan Eki itu terjadi, tepatnya tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Peggy Setiawan berada di tempat kerjanya. Bahkan di hari yang sama, Peggy sempat mengantarkan rekannya yang bernama Suharsono menuju terminal bus. Dikarenakan saat itu Suharsono yang juga berasal dari desa yang sama dengan Peggy, bermaksud ingin pulang kampung ke desanya. Dan dalam kesaksiannya, ia juga mengatakan bahwa di malam itu tepat tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, tepat jam 11 malam, ia melihat ramainya warga yang berkerumun di Jalan Layang Desa Kepompongan. Saat itu warga berkerumun dikarenakan warga baru saja menemukan tubuh muda-mudi yang tergeletak di jalan, yang diduga adalah korban laka lantas. Dan itulah tubuh Vina dan Eki. Kesaksian Suharsono juga diperkuat dengan kesaksian Agus dan Riana sebagai bos pemilik rumah yang sedang dibangun dan dikerjakan oleh Peggy, ayah Peggy, dan paman Peggy sendiri. Di sebuah pemeriksaan, dikatakan pernah suatu waktu Peggy dipertemukan dengan ke-8 terpidana kasus Vina yang sedang menjalani masa hukuman seumur hidupnya. Salah satu terpidana saat itu menyatakan bahwa ia tak kenal sama sekali dengan Peggy Setiawan. 49 hari Peggy mendekam di penjara. 49 hari ia kehilangan hak bebasnya. Dan tibalah hari di mana sidang pra-peradilan itu digelar, 5 Juli 2024 lalu di Pengadilan Negeri Bandung. Sejumlah saksi dan saksi ahli pun dihadirkan untuk dimintai keterangan dan pendapatnya terkait kasus yang sedang dihadapi oleh Peggy. Setelah menjalani proses sidang pra-peradilan yang cukup panjang, majelis hakim telah sampai pada putusan akhirnya dengan mengabulkan gugatan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, yang artinya Peggy Setiawan bebas. Kini status tersangkanya sudah tak lagi ia emban. Seperti yang saya kutip dari Kompas, penetapan Peggy sebagai tersangka didasarkan penyidikan yang tidak syah, maka seluruh tindakan Polda Jawa Barat kepadanya dinyatakan tidak sah. Hakim menilai penetapan Peggy sebagai tersangka tidak didukung alat bukti yang mumpuni, serta hakim juga menilai terdapat kesalahan prosedur dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Kini ia bebas dan ia kembali mendapatkan haknya untuk hidup dengan bebas. Lalu apakah kasus Vina selesai sampai di sini? Mengingat terpidana telah mendapatkan hukumannya masing-masing, DPO juga telah dihapus oleh pihak kepolisian, serta yang terbaru Peggy Setiawan telah dinyatakan bebas. Jadi begini, sadarkah kalian bahwa bola liar yang terus menggelinding ini, yang entah kapan akan berhenti, yang tentu telah membuat gaduh satu negeri, salah satunya disebabkan oleh seseorang yang diduga kerasukan arwah Vina, di mana dalam rekaman yang sempat beredar luas itu, dikatakan bahwa adanya upaya penghilangan nyawa yang disertai dengan roda paksa. Yang lalu atas kejadian di luar nalar itu, kita semua seakan-akan terbawa dan percaya akan setiap kata yang terucap. Dan apakah kalian tahu bahwa bola liar itu juga bermula atas kesaksian seorang pemuda asal Bekasi yang bernama Aep. Berkat kesaksiannya yang ia utarakan kepada Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, yang juga merupakan ayah dari korban Eki, telah membuat 8 orang pemuda miskin dari kampung terpencil itu telah kehilangan masa depannya. Aep bersaksi bahwasannya ia melihat dan mengingat dengan gamblang di malam kejadian 27 Agustus lalu. Pada saat itu ketika ia sedang membeli rokok, secara tiba-tiba Aep melihat sebuah sepeda motor yang ia duga adalah Vina dan Eki melintas di jalan dengan dihujani lemparan batu. Tak lama setelah perginya terduga Vina dan Eki, 4 buah sepeda motor membuntutinya dari belakang. Aep juga mengatakan bahwa di malam itu bukanlah laka lantas yang terjadi, melainkan penghilangan nyawa. Ia sangat yakin. Ia juga mengaku bahwa ia tak mengenal satu persatu nama dari pelaku. Namun ia hafal betul dengan wajah pelaku serta pakaian apa yang dipakai di malam kejadian. Tak heran ketika Aep ditunjukkan foto Peggy Setiawan, ia pun segera notice
Oh, ini dia salah satunya. Kesaksian Aep kemudian mengundang banyak reaksi. Salah satunya datang dari Kang Deddy Mulyadi dalam channel YouTube-nya yang kemudian mengkonfrontir kesaksiannya dengan warga sekitar yang tinggal tak jauh dari TKP. Unik, warga yang tinggal di sekitar TKP sekira 8 tahun lalu merasa tidak pernah mendapati keributan yang berarti, kecuali sepeda motor yang lalu lalang seperti biasanya. Aep diduga memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu, dan berkat kesaksiannya, ia telah membuat 8 orang pemuda asal Cirebon mendekam di penjara untuk seumur hidupnya, dan kini rimbanya entah di mana. Dan benar dugaan saya, hari ini tanggal 10 Juli, Aep dan Dede dilaporkan ke Bareskrim. Keluarga terpidanalah yang melaporkannya atas dugaan kesaksian palsu. Pihak pelapor didampingi oleh Kang Deddy Mulyadi dan kuasa hukum terpidana. Ramainya film Vina sebelum 7 hari yang sudah dibahas di awal video tadi tentu saja berhasil menyibak fakta-fakta baru terkait kasus tersebut. Kita sebut saja para saksi yang sebelumnya atau tepatnya bersaksi di persidangan kasus yang bergulir 8 tahun lalu ini secara tiba-tiba mencabut BAP-nya yang pernah ia buat di kepolisian. Ramainya kasus ini menjadi momentum bagi Okta, Pram, dan Teguh untuk mencabutnya. Dikatakan selama ini mereka tertekan dan merasa bersalah, dikarenakan telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Kesaksian palsu yang mereka berikan bukan tanpa alasan. Menurutnya, mengapa mereka memberikan keterangan palsu kala itu adalah dikarenakan saat itu mereka di bawah tekanan atau intimidasi yang dilakukan oleh oknum penyidik. Keberanian mereka kemudian mereka utarakan pertama kali kepada Kang Deddy Mulyadi, yang kemudian mereka teruskan kepada pengacara yang mereka tunjuk. Selain itu terdapat beberapa kejanggalan. Salah satunya adalah para pelaku atau terpidana kasus Vina menolak untuk melakukan rekonstruksi yang digelar pada tanggal 31 Oktober 8 tahun lalu. Mereka saat itu merasa bahwa mereka tidak berada di lokasi saat kejadian tersebut berlangsung. Dan secara mengejutkan pula, mereka juga mencabut BAP-nya di kepolisian. Dikatakan pula dalam proses penyidikan para terpidana diduga mengakui kejahatannya yang tidak sama sekali mereka lakukan. Mereka disiksa, bahkan hingga untuk mengaku. Dikarenakan situasi dan kondisi tubuh yang semakin lemah dan dengan terpaksa, mereka pun mengakui tanda kutip kejahatannya. Selain itu tentang 3 DPO yang mencuat namanya dalam kasus ini, termasuk di dalamnya tertulis nama Peggy. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, penetapan ketiga DPO itu muncul dari kesaksian ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, yang yakin bahwa meninggalnya Eki bukan diakibatkan oleh laka lantas. Ia sempat mengorek keterangan keterkaitan para terpidana dari Aep. Kejanggalan pula terjadi di kala persidangan digelar. Menurut Pak Tony, selaku pengacara Peggy Setiawan, CCTV terkait kejadian di malam tanggal 27 Agustus lalu itu sebenarnya ada. Hal tersebut terungkap dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Tetapi hingga saat ini, tidak ada yang tahu isi rekaman tersebut, entah apa alasannya. Padahal jika saja isi CCTV itu berhasil diungkap, mungkin kondisinya akan berbeda. Saat ini, ke-7 terpidana tengah mempersiapkan pengajuan peninjauan kembali atas vonis mereka 8 tahun lalu itu. Dan saat ini juga, kuasa hukum ke-7 terpidana tengah mengumpulkan bukti-bukti baru yang akan mereka sampaikan ke pengadilan nanti. Dan mari kita berandai-andai, jika di akhir persidangan nanti ternyata melahirkan putusan baru dengan membebaskan ke-7 terpidana kasus Vina ini. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan meninggalnya Feni dan Eki 8 tahun lalu itu? Laka lantaskah atau murni kriminal? Atau mungkin ada konspirasi besar di balik meninggalnya Vina dan Eki 8 tahun lalu? Who knows? Jadi marilah kita duduk santai. Sambil nyeruput kopi, kita tunggu kejutan-kejutan yang akan segera tersaji. Mari. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir